Ini tantangan terbuka untuk Gus Sani, GMD Islam, Afandi, Abi, Gus Ahong, Aribat TV. Tolong kalian membuat statement. Apakah kita masih harus melanjutkan mengkritik Salafi Wahabi atau kita hentikan saja kritik kepada mereka? Saya akan berhenti Gus, sama dengan Gus Sani, asalkan mereka juga berhenti. Tapi kalau mereka tetap lanjut, maka kami YouTuber Aswaja akan tetap tampil di garda terdepan untuk membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Aswaja, dan membongkar kedustaan, kesesatan, serta kebid'ahan para ustadz-ustadz Wahabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Kuzaka meminta kami para YouTuber Aswaja untuk menanggapi videonya. Setelah saya lihat video beliau, yaitu tentang videonya Gus Kausar. Gus Kausar ini meminta santri-santrinya untuk berhenti mengomentari ustadz-ustadz Wahabi di media sosial. Dan Gus Zaka ini meminta tanggapan kami, para YouTuber Aswaja, apakah kita lanjut tetap akan mengkanter pemahaman para ustadz-ustadz Salafi ini, atau kita akan berhenti untuk berkiprah di YouTube ini. Kalau masalah video Gus Kausar, wallahu a'lam, kami kurang tahu. Yang tahu mungkin beliau sendiri. Tapi kalau namanya hanya ingin komentar saya, mungkin beliau itu dalam rangka memberikan rangsangan, menggugah para santri-santrinya untuk yang pertama introspeksi diri. Kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, mungkin Gus Kausar ini memberikan rangsangan, memberikan semangat atau menggugah terhadap santri-santrinya untuk giat belajar, untuk introspeksi kekurangan dirinya, sehingga dia terus semangat untuk menimba ilmu. Ini hanya komentar saya, tanggapan saya. Wallahu a'lam, kebenarannya hanya beliau yang tahu. Terus kalau masalah apakah kita para YouTuber Aswaja itu mau berhenti atau gimana untuk mengkanter pemahaman Wahabi, ya saya sepakat sama pemahaman saya dengan apa yang telah disampaikan oleh Gus Sani. Kami para YouTuber Aswaja akan berhenti mengkanter pemahaman para ustadz-ustadz Salafi. Asalkan ustadz-ustadz Salafi itu, ustadz-ustadz Wahabi itu juga berhenti menyalahkan, membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, menuduh Aswaja dengan ahli bid'ah, menuduh Aswaja dengan penyembah kubur, dan lain-lain. Jika mereka berhenti, kami pun secara otomatis akan berhenti. Sama dengan pemikiran teman-teman yang komentar di konten saya. Jadi ketika ada jamaah dari Wahabi mengomentari konten saya, mengomentari video saya, menyuruh saya untuk berhenti, jangan menebar fitnah katanya. Dan tidak ada gunanya, bahkan tidak ada gunanya saling caci, saling hina seperti ini. Lalu ada teman-teman Aswaja yang komentar bahwa sampaikanlah itu dulu terhadap ustadz-ustadz Wahabi. Jadi tidak mungkin ada asap tanpa ada apinya. Kami bereaksi seperti ini karena mereka melakukan aksi duluan. Mereka selalu membid'ahkan, menyalahkan, semua amalia kami itu disalahkan oleh mereka. Jadi kami mengkanter. Bahkan ketika kami mengungkap fakta bahwa mereka itu ternyata berdusta, bahkan berdusta atas nama imam-imam kami, atas nama ulama kami, semisal Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz siapa itu? Zainal Abidin. Zainal Abidin ini mengatakan bahwa Imam Nawawi menganggap bid'ah orang yang mengusap wajahnya setelah berdoa.
Ini kan dusta. Kemudian kami ungkap kebenarannya bahwa apa yang disampaikan oleh Zainal Abidin itu ternyata dusta. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga Ustadz Wahabi, 2 orang itu kalau tidak salah, Farhan Abu Furaihan dan Badrus Salam, sama-sama LC ini ya. Ini telah memfitnah Imam Nawawi. Ini telah berdusta atas nama Imam Nawawi. Katanya Imam Nawawi tidak mensunahkan talafut biniat. Bahkan Imam Nawawi ini menyacat, menyalahkan ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah mentalafutkan niat ini. Ini dusta. Padahal Imam Nawawi tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi kami ungkap ini. Biar apa? Biar masyarakat awam khususnya Aswaja tahu, lebih-lebih kalau orang Wahabi mau sadar bahwa ustadz mereka itu sebenarnya adalah pendusta. Ustadz mereka sebenarnya adalah pembohong. Terus Ustadz Haris Abu Naufal. Haris Abu Naufal ini berdusta juga. Berdusta bahwa Imam Izzuddin bin Abdissalam katanya salaman setelah waktu asar dan waktu subuh ini, akibat asri was subhi ini katanya bid'ah oleh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi salaman setelah waktu sholat subuh dan waktu asar ini oleh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya katanya dibid'ahkan. Dan bukan hanya Haris Abu Naufal ini yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang di Makassar itu, Ustadz yang di Makassar itu, yang menyebut-nyebut Izzuddin bin Abdissalam membid'ahkan orang yang salaman setelah sholat asar atau sholat subuh. Setelah saya cek pas di kitab beliau sendiri, ternyata Izzuddin bin Abdissalam ini malah memberikan contoh bid'ah yang mubah atau bid'ah yang diperbolehkan itu adalah salaman ba'da subhi atau akibat subhi wal asri. Nah, ini kan berbohong, ini berdusta namanya Ustadz Wahabi. Bukan hanya mereka, ada lagi Ustadz Yazid Jawas mengatakan bahwa sahabat tidak pernah mengarang salawat sendiri. Bahkan ada Ustadz yang Malaysia itu lagi. Jadi kami bongkar terhadap jamaah, kami bongkar terhadap orang-orang Aswaja ini, terutama untuk teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi, bahwa yang disampaikan oleh Ustadz kalian, Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz yang dari Malaysia itu adalah kedustaan belaka, kebohongan belaka. Padahal sahabat ini, sahabat Ali radhiyallahu an, ini ternyata mengarang salawat sendiri. Bahkan temannya si Ustadz Yazid Jawas ini, yaitu si Syafiq Risa Basalama, mengarang salawat sendiri. Jadi mari teman-teman Salafi yang kalian tidak mau disebut Wahabi, mari kita berpikir, ustadz-ustadz pendusta seperti ini yang kalian bela. Mbok yo kalian itu berpikir, sampai itu kritis sedikit. Jika Ustadz Anda menyampaikan seperti ini, benarkah apa yang disampaikan oleh Ustadz Anda itu? Cari referensinya. Jangan-jangan Ustadz Anda itu berbohong. Jadi kami mengungkapkan fakta seperti ini bukan karena kami benci terhadap Ustadz Anda, tidak. Tetapi karena Ustadz Anda yang mulai menyalahkan terhadap amalia kami, jadi kami bongkar semuanya. Memang kenyataan, kata teman saya yang komentar di konten itu, memang kenyataan itu terkadang pahit. Jadi itu yang harus kita telan. Baik, ini ya Gus, sekedar tanggapan dari saya karena Gus Zaka meminta kami untuk menanggapi apakah kita akan berhenti untuk menanggapi teman-teman Wahabi ini atau kita tetap lanjut. Saya akan berhenti Gus, sama dengan Gus Sani, asalkan mereka juga berhenti. Tapi kalau mereka tetap lanjut, maka kami YouTuber Aswaja akan tetap tampil di garda terdepan untuk membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Aswaja, dan membongkar kedustaan, kesesatan, serta kebid'ahan para ustadz-ustadz Wahabi ini. Baik, wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.